Namanya Lee Jong-eun. Dia percaya kepada Tuhan karena penyakit. Dan setelah itu, dia pun sembuh. Pada masa itu, dia berkeliling menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, dia dengan penuh semangat memberitakan Injil dan mendirikan banyak gereja, yakin bahwa dirinya adalah seseorang yang diperkenan oleh Tuhan. Setelah penghakiman dan disiplin Tuhan datang kepadanya, barulah dia benar-benar mengenal dirinya sendiri. Cepat ceritakan pada Ayo kami. ceritakan. Saat aku percaya Tuhan Yesus, aku adalah pemimpin. Aku sering sembuhkan orang dan mengusir setan. Roh Kudus melakukan pekerjaan besar. Aku bisa mengusir setan dengan mudah. Dia memiliki karunia. Tuhan menyertainya. Lalu, Tuhan memulai pekerjaan barunya, dan Roh Kudus menghentikan pekerjaan itu. Aku tak bisa lagi melakukan itu. Itu bukan salahmu. Roh Kudus tidak bekerja. Iya. Iya. Setelah menerima tahap pekerjaan ini, rumah Tuhan memintaku memberitakan Injil. Roh Kudus memulai pekerjaan besar lagi. Aku selalu mendapatkan orang. Luar biasa. Aku juga mau. Ini datang padaku secara alami. Kau berbakat, cakap dalam segala situasi. Iya. Benar. Dahulu, aku ketua brigade produksi dan memimpin semuanya di desa itu. Tak ada pernikahan atau pemakaman yang dilaksanakan tanpaku. Kemudian, aku percaya Tuhan meninggalkan jabatan itu. Tebak apa yang terjadi? Apa? Mereka semua menyayangkannya. Kenapa disayangkan? Percaya kepada Tuhan itu luar biasa. Iya. Benar sekali. Tidak usah disayangkan. Iya. Menjadi ketua brigade tak bisa membawaku ke kerajaan surga. tidak bisa. Masuk kerajaan surga membuat kalian menikmati berkat besar. Percaya Tuhan membawa berkat besar. Kelak, kita akan menjadi anak laki-laki pemenang. Dibanding itu, ketua brigade hanya peran kecil. Iya. Benar. Oh, semuanya sudah datang. Saudari Liu Saudari datang. Liu Saudari Liu datang. Saudara Li. Apa di luar dingin? Iya, Sini, dingin sekali. hangatkan dirimu. Oke. Ah, Hei, Saudara Li, akhir-akhir ini kau punya banyak anggota baru, jadi... benar, Roh Kudus melakukan pekerjaan besar akhir-akhir ini. Dan semua orang bergegas bergabung dengan gereja. Iya. Kau sudah menindaklanjuti perkembangan pekerjaan penyiraman. Apa semua kebenaran tentang visi telah dipersekutukan dengan jelas? Apa mereka yakin ini jalan yang benar? Minum dulu. Terima kasih. Jika mendengar propaganda negatif atau terganggu oleh pendeta, akankah mereka mundur? Penyiraman. Aku terus menyirami mereka tanpa henti. Soal visi, kita baru saja membahas 3 tahap pekerjaan Tuhan. Semua sudah kusampaikan pada mereka. Aku sudah kirimkan buku, mereka pasti sudah yakin. Tenang, aku tahu apa yang harus kupersekutukan untuk menyirami anggota baru. Jadi jangan khawatir. Anggota baru menerima Injil itu seperti bayi baru lahir. Kau tak boleh lalai sedikit pun. Satu gagasan, satu rumor tak berdasar, bahkan satu kata dari pendeta bisa membuat mereka ragu dan undur. Kau tak boleh ceroboh. Kau harus perlakukan mereka seperti bayi. Tak boleh sembrono. Penganiayaan oleh naga merah yang sangat besar makin merajalela. Jika ada dari mereka yang takut, lalu kau tidak segera membantunya, mereka mungkin akan mundur. Jadi, sudahkah kau periksa semua ini? Bertahun-tahun aku memberitakan Injil. Hal semacam itu banyak kutemui. Aku mungkin belum sampai memberitakan Injil ke 10 provinsi. Tetapi kalau ke 4 provinsi sudah. Aku tak bisa hitung jumlah kota dan desa yang telah kudatangi. Apalagi jumlah orang yang kudapatkan. Kalau tidak 10.000, setidaknya 5.000. 5.000. 5.000. Banyak sekali. Sangat banyak. Buklet pengaturan kerja jelas menguraikan poin-poin penting, memberitakan Injil, pekerjaan apa yang harus dilakukan dan cara menindaklanjuti anggota baru. Aku sangat hafal isinya. Dia sungguh berusaha keras. Iya. Saudari Liu, mungkin kau belum tahu. Sudah 20 tahun lebih aku percaya Tuhan. Aku memberitakan Injil kepada lebih banyak orang dari yang pernah kau jumpai.
Saat aku mulai memberitakan Injil, kau belum menerima Injil kan? Ya, tak usah risaukan caraku menyirami anggota baru. Saudara Lee telah mendapatkan paling banyak orang saat memberitakan Injil. Dia berbakat, dapat berpikir cepat, dan anggota baru suka mendengarnya bicara. Iya. Dimanapun dia memberitakan Injil, orang menerimanya. Dia hampir selalu bisa mendapatkan orang. Roh Iya. Kudus bekerja dalam dirinya. Iya. Ya, Di gereja kau bisa memberi perintah, tetapi kau tidak paham soal pemberitaan Injil di lapangan. Itu tidak mudah. Ada berbagai macam orang yang sulit. Selain risikonya, kau harus menghadapi berbagai gagasan dan masalah sulit. Jika tak bisa mengatasinya, bisakah kau mendapatkan orang? Itu akan itu akan sulit. sulit. Ya, Bertahun-tahun ini, aku telah menyelesaikan berbagai gagasan dan masalah sulit. Saat menghadapi orang beragama, kau harus bisa membujuk mereka. Saudara Lee. Saudara Lee, kabar buruk. Ada apa? Kau panik sekali? Tenanglah. Sekelompok penerima Injil baru di desa Liu mundur karena rumor. Mereka Pendeta mundur. mereka sedang mengganggu yang lain. Pikirkan solusinya. bagaimana ini? Baik saja. Cepat periksa. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kau salah. Ayo cepat periksa. Iya, cepat periksa. Bukankah mereka sudah yakin? Mereka sudah mulai berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tahu rumor dan propaganda negatif itu salah. Dan aku telah mempersekutukan kebenaran tentang visi. Bagaimana mereka bisa mundur? Mustahil. Mungkin ada hal lain yang Kau terjadi. bilang mereka sudah yakin. Kau bilang mereka tak akan mundur. Kau hanya membual. Menurutku kau itu terlalu congkak. Saudaraku, bukankah persekutuan kita hari itu sudah jelas? Kalian sudah yakin alasan Tuhan menjadi daging, bukan? Benar. Kenapa kalian mulai ragu? Sebenarnya apa alasannya? Iya, katakan, agar kita bisa bersekutu. Katakanlah. Ya, perkataan kalian saat itu benar. Tetapi pendeta kami juga benar. Iya. Saudaraku, kualitasmu sangat bagus. Kau tak boleh berhenti percaya hanya karena sedikit ragu. Benar. Kau tak bisa perlakukan hal sebesar iman seperti permainan, kan? Jika ada yang tak kau pahami, ayo duduk dan mempersekutukannya. Ya, ayo bersekutu. Orang bilang kebenaran akan makin jelas ketika makin banyak dibahas. Iya kan? Ayo, duduklah. Duduk dan bicara. Ya, saudaraku. Bagian yang tak kau pahami dan kau ragukan, kita selesaikan dengan firman Tuhan. Ayo bersekutu dengan kami. Nah, ayo, duduklah. Ayo, duduklah. 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 Rencana pengelolaan Tuhan adalah misteri terbesar bagi manusia. Tak ada yang bisa langsung memahami semuanya. Ya, Tak apa jika kau belum paham. Banyaklah membaca firman Tuhan, semua dijelaskan di sana. ya, saudaraku. Percayalah bahwa yang mengungkapkan banyak kebenaran ini pasti bukan orang biasa. Orang tak bisa ungkapkan kebenaran. Baca bagian firman Tuhan ini. Lihat apa ini, kebenaran atau bukan. Biar ku bacakan. Oke, Oke. ini. Seperti inilah pengelolaan Tuhan. Menyerahkan manusia kepada iblis, manusia yang tidak mengenal siapa Tuhan, siapa Sang Pencipta. Bagaimana menyembah Tuhan, atau mengapa manusia harus tunduk kepada Tuhan dan membiarkan iblis merusak dirinya. Selangkah demi selangkah, Tuhan kemudian mengambil kembali manusia itu dari tangan iblis, sampai manusia sepenuhnya menyembah Tuhan dan menolak iblis. Inilah pengelolaan Tuhan. Adegan Liu. Biarkan Liu, kenapa kalian kesini? Dia orangnya. Dia mencuri semua domba baik kita. Saudara, Kenapa kalian memukulnya? Kalian telah disesatkan. Hajar dia. kalian juga percaya Tuhan. Kenapa kalian melakukan ini? Hajar dia. Kau sudah mencuri domba kami. Menurutmu kau benar? Bunuh dia. Kita harus
Beraninya kau mencuri domba kami. Kau bunuh kau. Mati kau. Mohon hentikan. Apa kalian masih percaya Tuhan? Beraninya mencuri domba kami. Kau bunuh kau. Bangun! Keluar! Hentikan semuanya. Ini bisa dibicarakan. Dibicarakan. Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hentikan! Hentikan! Beraninya mencuri mereka. Hei, hentikan! Di mana kemanusiaan kalian? Hei! Di mana kemanusiaan kalian? Hentikan, dia bisa mati. Beraninya mencuri domba kami. Kau bunuh kau. Beraninya mencuri domba kami. Hentikan! Lepaskan aku! Beraninya mencuri domba kami. Dia masih hidup. Bunuh kau. Bunuh kau. Bunuh kau. Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sudah 20 tahun lebih aku percaya Tuhan. Aku memberitakan Injil kepada lebih banyak orang dari yang pernah kau jumpai. Saat aku mulai memberitakan Injil, kau belum menerima Injil, kan? Ya Tuhan yang Maha Kuasa, aku begitu memberontak. Ya Tuhan, aku malu untuk menghadapmu. Aku tak pantas hidup. Tetapi aku tak mau mati. Aku belum melihat pekerjaan besarmu selesai. Aku ingin memasuki kerajaan hidup-hidup. Tolong ampuni pelanggaranku.
dan beri aku kesempatan lagi. Ya Tuhan. Ya Tuhan, hidup dan matiku ada di tangan-Mu. Aku bersedia tunduk pada pengaturan-Mu. Saudara Lee, apa yang terjadi? Bangun, Saudara Lee. Yang terbaik bagimu adalah berusaha sekuat tenaga untuk memahami kebenaran tentang mengenal dirimu sendiri. Mengapa Tuhan tidak menghargaimu? Mengapa watakmu menjijikkan baginya? Mengapa perkataanmu membangkitkan kebenciannya? Ketika engkau telah menunjukkan sedikit kesetiaan, engkau memuji dirimu sendiri. Ketika engkau sedikit bersumbangsi, engkau menuntut upah. Engkau memandang rendah orang lain ketika engkau telah memperlihatkan sedikit ketundukan dan memandang hina Tuhan ketika engkau menyelesaikan tugas yang kecil. Ya Tuhan, tak ada tempat bagimu di hatiku. Aku terlalu congkak. Aku harus dikutuk, dihajar, dan dihakimi. Jangan bergerak. Ayo, terus membaca. Untuk menerima Tuhan, engkau semua meminta uang, barang-barang materi, dan pujian. Hatimu sakit ketika memberikan 1 atau 2 koin. Lalu ketika memberi 10 koin, engkau meminta berkat dan meminta untuk diistimewakan dari yang lain. Kemanusiaan seperti yang kau miliki itu benar-benar menjijikan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melaksanakan tugasnya dan yang tidak. Mereka yang memimpin dan yang mengikuti. Mereka yang menerima Tuhan dan yang tidak. Mereka yang memberi sumbangan dan yang tidak. Mereka yang berkhotbah dan yang menerima firman, dan seterusnya. Orang-orang seperti itu semua memuji diri sendiri. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Sekalipun mengetahui bahwa engkau percaya Tuhan, engkau tidak dapat hidup sesuai dengan Tuhan. Sekalipun mengetahui bahwa engkau sama sekali tidak layak, engkau tetap saja menyombong. Tidakkah engkau merasa nalarmu sudah merosot sedemikian rupa, sampai-sampai engkau tidak lagi punya pengendalian diri? Dengan nalar seperti ini, bagaimana mungkin engkau layak berhubungan dengan Tuhan? Aku terlalu congkak. Tak pantas diselamatkan oleh Tuhan. Di saat ini, tidakkah engkau khawatir akan dirimu sendiri? Watakmu telah merosot sampai-sampai engkau tidak mampu untuk sesuai dengan Tuhan. Dengan demikian, bukankah imanmu itu menggelikan? Bukankah imanmu itu tidak masuk akal?
bagaimana engkau akan menghadapi masa depanmu? Bagaimana engkau akan memilih jalan yang harus kau tempuh? Aku sangat berhutang kepada Tuhan. Bantu aku bangun. Pelan-pelan. Bersandarlah. Aku adalah pendosa, tak pantas diselamatkan oleh Tuhan. Sudah bertahun-tahun Tuhan membekali hidupku, tetapi aku mengecewakannya. Aku hanya pantas dihajar dan dihakimi Tuhan. Haruskah kita terus membaca? Aku menolak firman Tuhan. Jadi aku pantas dihancurkan. Aku tak pantas hidup. Seharusnya aku mati. Baca. Terus baca. Seperti itulah naturmu, sehingga tanpa hajaran dan kutukan, engkau tidak akan mau menundukkan kepala, tidak akan mau tunduk. Tanpa adanya fakta di hadapan matamu, tidak akan ada pengaruhnya. Amin. Karaktermu terlalu hina dan tidak berharga. Benar Tuhan. Tuhan benar. Tanpa hajaran dan penghakiman, akan sulit bagi engkau semua untuk ditaklukkan. Dan akan berat bagi ketidakbenaran dan ketidaktaatanmu untuk dikalahkan. Natur lamamu sudah begitu kuat berakar. Jika ditempatkan di atas tahta, engkau tidak akan tahu tempatmu di alam semesta, apalagi kemana arah tujuanmu. Engkau semua bahkan tidak tahu dari mana engkau berasal. Jadi bagaimana engkau dapat mengenal Sang Pencipta? Iya. Tanpa hajaran dan kutukan zaman sekarang yang datang tepat pada waktunya, akhir hidupmu pasti sudah lama tiba. Belum lagi nasibmu, bukankah hal itu bahkan lebih terancam bahaya? Amin. Amin. Tanpa hajaran dan penghakiman yang datang tepat pada waktunya ini, siapa yang tahu akan menjadi seberapa congkaknya engkau semua? Atau seberapa bejatnya engkau jadinya? Hajaran dan penghakiman ini telah membawamu sampai ke hari ini dan telah mempertahankan kelangsunganmu. Jika masih dididik dengan metode yang sama dengan metode bapamu, siapa yang tahu dunia macam apa yang akan engkau masuki? Ya Tuhan, semua yang Tuhan katakan itu benar. Engkau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merenungkan dirimu sendiri. Bagi orang-orang sepertimu, jika engkau sekadar ikut dan tunduk tanpa membuat kekacauan, tujuanku akan tercapai. Bukankah seharusnya engkau berperilaku lebih baik dalam menerima hajaran dan penghakiman saat ini? Adakah pilihan lain bagimu? Aku bersedia dihajar dan dihakimi olehmu. Sekalipun kau mengutukku, aku tak akan mengeluh. Ya Tuhan, selama bertahun-tahun, aku telah melayanimu dengan watak congkak. Firman-Mu tidak pernah kuresapi dalam hati. Aku tak punya tempat untukmu di hatiku, atau hati yang takut akan Engkau. Aku ini pendosa. Aku pendosa terbesar. Aku tak pantas diselamatkan Tuhan.
atau mendengar firman-Nya. Aku sama sekali belum memenuhi harapannya. Ya Tuhan, aku tak layak. Aku sungguh tak layak. Ya Tuhan, aku tak berharap mendapat belas kasihan atau ampunan-Mu. Aku bersedia bertobat dan berubah. Amin. Aku hanya mohon agar ajaran dan penghakiman-Mu tetap bersamaku dan menyertaiku. Agar Kau sering menghajar dan mendisiplinkanku. Supaya aku bisa tunduk kepadamu dan firman-Mu dan tak lagi memberontak terhadap-Mu. Amin. Ya Tuhan.